sampel, khususnya pada uji serologi, sering kita dengar istilah pencucian sel. Nah, apa sih pencucian sel? Tujuannya untuk apa? Mari kita pelajari lebih lanjut. Teman-teman pasti tahu kan ketika orang tua kita mencuci baju atau mencuci piring tujuannya buat apa? Nah, sama. Pada pencucian sel adalah tujuannya untuk menghilangkan kotoran yang ada di dalam sampel atau serum atau sel darah merah. Selain itu, untuk menghilangkan kotoran, proses pencucian juga dimaksudkan untuk menghilangkan globulin bebas. Globulin bebas adalah protein-protein yang ada di dalam sampel darah sehingga harus dihilangkan. Karena ketika tidak dihilangkan maka akan mengganggu proses analisis. Ini merupakan gambaran dari sampel darah ketika belum dilakukan pencucian, yang mana masih terdapat banyak kontaminasi dari bakteri, debu, ataupun senyawa pengotor lainnya, sehingga perlu dilakukan pencucian agar senyawa pengotor yang ada di dalam darah hilang. Ini merupakan kondisi sel darah merah ketika telah dilakukan pencucian sehingga senyawa pengotor hilang dan tidak mengganggu analisis. Selain kontaminasi, ternyata di dalam sampel darah banyak terdapat globulin bebas. Globulin adalah protein yang berada di dalam serum yang mana dia tidak berikatan dengan sel darah merah. Ketika globulin bebas itu tetap berada pada serum atau plasma, maka akan mengganggu analisis sampel, yang mana globulin bebas dapat berikatan dengan reagen seperti AHG sehingga didapatkan hasil negatif palsu. Pada saat pencucian, maka globulin yang tidak menempel pada eritrosit akan hilang sehingga yang tersisa hanya antiglobulin atau antibodi yang menempel pada eritrosit. Seperti yang terlihat pada gambar bahwa eritrosit masih ada antibodi, namun hanya antibodi yang inkomplit menempel pada permukaan eritrosit. Lakukan sedikit percobaan dengan melarutkan sel darah merah dengan berbagai jenis pelarut. Yang pertama atau tabung nomor 1 adalah sel darah merah yang dilarutkan dengan air keran atau air ledeng. Kemudian tabung kedua adalah sel darah merah yang dilarutkan dengan 0,95 larutan salin. Kemudian yang ketiga larutan salin dengan konsentrasi 0,9. Tabung keempat adalah salin dengan konsentrasi 10%. Tabung kelima adalah salin dengan konsentrasi 25%. Dan yang keenam adalah salin dengan konsentrasi 50%. Nah, ini merupakan gambaran dari sel darah merah beberapa saat setelah ditambahkan larutan uji, yang mana pada gambar terlihat bahwa pada masing-masing tabung sel darah merah lebih cair atau lebih encer dibandingkan dengan sebelumnya. Setelah itu kita lakukan sentrifugasi, dan hasil sentrifugasi seperti tampak pada gambar berikut. Sel darah merah yang dilarutkan pada air keran salin dengan konsentrasi 25% dan salin dengan konsentrasi 50% nampak berwarna merah. Sedangkan pada sampel yang dilarutkan pada salin 0,9%, 1% dan 10% nampak jernih. Namun pada tabung atau sampel yang dilarutkan pada salin 10% nampak sedikit kemerahan, meskipun tidak merah seperti pada kondisi air keran, salin 25% dan salin 50%. Kira-kira apa yang terjadi pada tabung-tabung tersebut? Apabila sel darah merah kita larutkan dalam larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan cairan yang ada di dalam sel, maka lama-kelamaan cairan atau larutan tersebut akan masuk ke dalam sel. Hal ini mengakibatkan lama-kelamaan sel darah merah tersebut akan membengkak sehingga pecah. Nah, kondisi ini disebut
hipotonis, yang mana hipo itu rendah, tonis adalah tekanan. Pecahnya sel darah merah seringkali disebut dengan hemolisis. Salah satu kondisi di mana sel darah merah mengalami pecah atau yang disebut lisis akibat beberapa faktor. Salah satunya adalah karena perbedaan konsentrasi antara pelarut dengan sel darah merah. Hal ini mengakibatkan sel darah merah pecah sehingga pada larutan tersebut akan nampak berwarna merah. Pada kondisi ini, sel darah merah tidak dapat dipisahkan dengan larutan tersebut. Ketika sel darah merah dilarutkan pada larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi, misalnya larutan garam dengan konsentrasi yang tinggi. Hal ini mengakibatkan cairan yang ada di dalam sel akan keluar, sehingga lama-kelamaan sel akan mengkerut. Kondisi ini disebut dengan hipertonis. Apabila sel darah merah dilarutkan pada larutan yang memiliki konsentrasi sama dengan yang ada di dalam sel, maka pertukaran cairan dari dalam ataupun keluar sel adalah sama. Kondisi ini menyebabkan sel tetap pada bentuk yang sebelumnya atau tidak terjadi perubahan morfologi sel, yang mana kondisi ini disebut dengan isotonis, yaitu konsentrasi di dalam sel ataupun di luar sel adalah sama. Nah, berdasarkan percobaan tadi, dapat diketahui bahwa yang tidak menyebabkan sel darah merah mengalami lisis adalah penggunaan NaCl dengan konsentrasi 0,9% atau 0,95%. Hal ini dikarenakan konsentrasi yang ada di dalam sel dan pelarut adalah sama.